Modus baru sindikat narkoba terungkap. Dirut Bank Sumut diperiksa Kejagung. Sensasi bersantai di kafe tengah hutan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, modus baru sindikat jaringan narkoba internasional terbongkar. Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ungkap penyimpanan narkoba di dalam tempat pemakaman umum. Ini adalah rekaman video yang diambil petugas di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara saat membawa MR ke pemakaman umum di Kota Tanjung Balai. Di sini pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan 2 kg sabu 23 Mei lalu. Pelaku sengaja menyimpan narkoba di dalam kuburan karena menilai pemakaman umum merupakan tempat yang tak mungkin dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba. MR merupakan pelaku kedua yang ditangkap. Sebelum menangkap, polisi lebih dulu menangkap sang adik berinisial AR. AR ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 7 kg disimpan di dalam sampan yang digunakan untuk menjemput narkoba di tengah laut. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak, modus penyimpanan di pemakaman umum ini merupakan modus baru. Pelaku yang merupakan kakak beradik ini disebutkan bukan kali pertama menjadi bagian dari jaringan internasional. Mereka sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman narkoba Malaysia ke Indonesia. Barang bukti seluruhnya 9 kg. Untuk yang disampan itu ada 7 kg. Pengembangan dari tersangka satu kita dapati bahwa 2 kg sabu lainnya sudah didistribusi dan disimpan oleh saudaranya, disimpan di pemakaman warga yang ada di belakang dan seputaran rumahnya. Ini modus yang saya lihat modus baru. Selain kasus ini, selama periode tahun 2025, lebih dari 600 kg sabu berhasil diungkap dengan tersangka ratusan orang. Rata-rata pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 remaja pelaku pembunuhan terhadap terapis wanita di kawasan Percut Setuan ditembak personil Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku melawan petugas saat ditangkap. Kesal karena dimintai uang, 2 remaja AF dan NR berusia 18 tahun nekat membunuh Rusti di sebuah rumah pijat di kawasan Percut Setuan. 2 pelaku sempat menghilang hingga akhirnya disergap petugas di kawasan Mabar, Kota Medan. Keduanya terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal karena dimintai uang 100.000. Kesepakatan awal tarif pijat sebesar 100.000. Namun usai mereka dilayani, korban meminta tambahan 100.000 lagi. Pelaku yang tidak punya uang lagi kemudian membekap wajah korban dengan bantal, lalu kemudian membenturkan kepala korban ke tembok hingga meninggal dunia. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengatakan pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Usai dari lokasi kejadian, polisi hanya menemukan bukti-bukti yang minim seperti rambut korban dan alat kontrasepsi. Melakukan sesuatu yang kontennya dewasa ini ya. Kemudian karena ditagih atau diperintah disuruh bayar 100.000 tidak punya uang, maka kemudian melakukan pembunuhan atau menghabiskan atau menghilangkan nyawa dari korban atas nama korbannya. Kini kedua pelaku ditahan dan terancam hukuman berat dengan pasal pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah rekaman CCTV merekam aksi perampokan siang hari di Jalan Tamrin, Medan. Korban dirampok tepat di depan rumah sendiri. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya aksi perampokan di Jalan Tamrin, Kota Medan beberapa waktu lalu. Korban yang sedang bersantai di depan rumahnya dihampiri pelaku dan diancam akan dilukai dengan senjata tajam jika tidak menyerahkan handphone yang sedang digunakannya. Tidak hanya handphone, kalung besi yang dipakai korban juga dirampas pelaku. Peristiwa ini sempat viral, petugas yang menerima laporan korban langsung mengejar pelaku dan meringkus salah satu pelaku yakni YA. Pelaku YA berperan sebagai pengemudi sepeda motor, sedangkan eksekutor masih dalam pengejaran. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyampaikan pelaku yang terlibat dalam kasus perampokan ini berstatus sebagai residivis dan sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Pelaku diimbau agar segera menyerahkan diri. Modusnya menghampiri seseorang yang menyendiri. Memang salah satunya target adalah yang mempunyai harta benda, salah satunya kalung ataupun handphone. Modusnya memang untuk mengambil dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata. Sudah berulang pelaku, Pak? Sudah berulang, dan itu pun residivis terkait tindak pidana lainnya, salah satu narkoba juga. Masih ada pelaku lain? Masih ada pelaku lain yang kita buru, kita dibelokkan, masih kita tindak lanjuti. Pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Direktur Bank Sumut dinonaktifkan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Gubernur Sumatera Utara telah menonaktifkan Dirut Bank Sumut Babai Farid Wazdi. Babai diduga terlibat kasus korupsi PT Sritex tahun 2020 saat menjabat Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Direktur Bank Sumut Babai Farid Wazdi saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Babai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex. Kasus ini disebutkan berlangsung tahun 2020 saat dirinya menjabat sebagai Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terpaksa menonaktifkan Dirut Bank Sumut tersebut usai rapat umum pemegang saham luar biasa Selasa siang. Babai Farid diberhentikan setelah menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan pekan lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan dalam surat pengunduran diri tersebut tidak disebutkan alasan rinci pengunduran diri. Di Bank Sumut, pengunduran diri. Dan tadi hanya pengesahan karena untuk pengunduran dirinya pengesahannya harus melalui RUPS. Yang satu yang diberhentikan memang Direktur Pemasaran. Pak, apa alasan Dirut mengundurkan diri dalam surat ini? Ya, tidak tertera dengan jelas, alasannya tentang kesehatan ataupun urusan lainnya tidak. Apakah ada kaitan dengan dia diperiksa sebagai saksi di Dirut Sritex? Itu nggak tahu, belum kita terus dalam itu, tapi Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa 9 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jateng. Dari 9 saksi, Kejagung memanggil 2 orang masing-masing dari jajaran direksi bank. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, buronan kasus kepemilikan senjata api ilegal berinisial ESG membantah tudingan terlibat dalam kasus pembacokan jaksa. Jika tidak terbukti, pihaknya berencana akan mengambil langkah hukum. Kasus pembacokan jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara, santer menyebut nama buron kasus kepemilikan senjata api berinisial ESG alias Godol terlibat dalam kasus pembacokan jaksa di Kabupaten Deli Serdang. Tudingan tersebut mendapat reaksi dari kuasa hukum ESG.
Mereka menyebut ESG alias Godol tidak memiliki kaitan dalam kasus pembacokan yang menimpa John Wesley Sinaga, jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Suhandri Umar Tarigan, kuasa hukum ESG alias Godol menyebut Godol tidak memiliki kaitan dalam kasus itu. Hubungan Godol dengan jaksa tersebut hanya sebatas perkara yang menjeratnya saat ditangani oleh John Wesley Sinaga. Kita bilang tadi, artinya kan yang paling kita kecewa itu dari korban yang menyatakan, yang berasumsi bahwa klien kami Edi Surantaguru Singa ada terlibat di dalam perkara ini, dan juga Bapak Kajati Sumut yang berasumsi di dalam salah satu berita televisi menyebutkan bahwa klien kami itu adalah termasuk dalam otak pelaku yang menyuruh terkait pembacokan tersebut. Kami sangat mengecewakan tersebut. Bagaimana seorang petinggi di kejaksaan itu melakukan rilis tanpa adanya rilis dari penyidikan. Kita akan kecewa. Kita juga mendukung langkah-langkah untuk menentukan siapa pelakunya, apa motifnya terhadap. Sementara itu, dalam kasus pembacokan jaksa ini, Polda Sumatera Utara telah menangkap 3 pelaku, termasuk yang berperan sebagai otak pelaku dan eksekutor. Untuk motif, Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan menyebut motif sesungguhnya akan diungkap saat persidangan. Sejauh ini pihaknya masih mendalami keterangan 3 pelaku. Kasus pembacokan jaksa, Pak, sudah terungkap kan? motifnya, Pak? Motif masih didalami. Yang penting buat kami adalah terungkap bahwa pelaku sudah diungkap oleh Polri. Masalah motif nanti akan diungkap di persidangan, ya, itu saja. Sebelumnya, jaksa John Wesley Sinaga mengalami luka bacok senjata tajam saat berada di perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Nama Godol disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Wali Kota Medan bersama BNN Provinsi Sumatera Utara umumkan 4 orang ASN Pemko Medan positif narkoba. Keempatnya akan menjalani rehabilitasi sesuai arahan BNN Provinsi Sumatera Utara. Pasca pemeriksaan dan tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi, 4 aparatur sipil negara ASN dinyatakan positif narkoba. 2 diantaranya camat dan 2 lainnya lurah yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyebut keempatnya sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim BNN Provinsi serta dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Pemko Medan. Dari hasil pemeriksaan, 3 orang mengakui menggunakan narkoba, 1 diantaranya mengaku mengkonsumsi obat penenang dengan resep dokter. Mereka menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada keempat anak buahnya tersebut. Sanksi tersebut akan menjadi contoh ASN di lingkungan Pemko untuk tidak menggunakan narkotika jenis apapun. Maka dari itu juga harus ada hukuman kepada yang bersangkutan juga. Menyangkut kepada kesana, tentu kami juga butuh nanti saran-saran dari BNN, apakah memang dilakukan dengan sadar dan dengan niatnya menggunakan, apakah memang penggunaan alprazolam itu sesuai dengan kebutuhan medis. Tapi kalau penggunaan alprazolam tadi memang dikarenakan untuk entah bersenang-senang atau memang ketergantungan obat, nah itu yang berubah menjadi dari hukuman sedang menjadi hukuman berat. Sebelumnya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meminta seluruh jajarannya, mulai dari camat hingga lurah, melakukan tes urin di rumah dinas Wali Kota Medan. Hal ini dilakukan agar jajaran Pemko Medan bersih dari narkoba. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wisatawan nikmati kafe di tengah hutan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, aroma yang harum dan segar menjadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung.
merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Feby Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk asik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makannya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang guru di kota Pematang Siantar berhasil memanfaatkan pekarangan kediamannya untuk bertanam sayur hidroponik. Kini hasil panen tanaman hidroponiknya mampu menopang ekonomi keluarga. Di pekarangan rumah seluas 20 meter persegi inilah Nerpi Jaya Panjaitan, seorang guru di kota Pematang Siantar, berhasil membudidayakan berbagai sayur dengan metode hidroponik. Warga Jalan Pulut Putih, Kecamatan Siantar, Marimbun, Kota Pematang Siantar ini awalnya mencoba hidroponik untuk membantu perekonomian keluarga. Namun kini usaha yang dirintis sejak awal tahun sudah memiliki pelanggan tetap. Kualitas sayur yang berbeda dengan sayur pada umumnya menjadi alasan pelanggan membeli sayuran hidroponik miliknya. Untuk menjaga kualitas hasil panen, Nerpi mengaku menjaga kualitas air dan nutrisi yang diberikan untuk tanamannya. Oh, kalau sayur hidroponik, Pak, seperti pembuktian pelanggan, lebih berkualitas, Pak. Karena ini bebas dari pestisida. Jadi sudah banyak belanja ke sini, Pak. Ada dokter, ada guru, masyarakat di sini juga, KP-KP, sudah membuktikan, Pak. Seorang pelanggan sayur hidroponik mengaku bahwa sayuran dengan sistem hidroponik memiliki rasa yang berbeda dan lebih manis dibandingkan dengan sayuran biasanya, sehingga lebih disukai terutama untuk anak-anak. Nah, kalau saya makan yang saya ambil dari hasil hidroponik ini, rasanya manis. Anak saya pun suka, biasanya anak saya nggak suka makanan lalap kayak kambing katanya. Bagi petani hidroponik, awalnya cukup mengalami kendala dalam memasarkan sayur karena harga yang sedikit lebih mahal. Namun kini, sayur hidroponik semakin digemari masyarakat karena memiliki kualitas yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, penasaran dengan postingan kafe yang berada di tengah hutan? Sejumlah wisatawan tertarik menikmati kopi sambil berwisata alam. Selain jauh dari hiruk-pikuk kota, wisatawan juga dapat menikmati sensasi ketenangan.
Berbeda dengan kafe lainnya, seorang pengelola kafe di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendirikan kafe di kawasan hutan di Desa Bukum, Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kafe Nusantara Healing and Chill ini dibuat dengan konsep jauh dari kebisingan dan ramah bagi keluarga. Kafe ini ditata dengan unik dan menarik. Pengelola sengaja memadukan konsep kafe modern di tengah hutan sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain suasana alam hutan yang asri, kafe ini juga berada di pinggir aliran sungai, sehingga gemercik suara air menimbulkan ketenangan dan mampu melepas penat hiruk-pikuk perkotaan. Salah seorang pengunjung mengakui lokasi ini cukup menarik, di mana mereka bersama keluarga dapat menikmati kopi dan makanan sambil melihat suasana hutan yang asri dan sejuk. Begitu ini datang lagi berkunjung kemari, ini sudah ada seperti ini, ya rasa kagum, keren tempatnya, mantap lah, mantap Nusantara. Bu, tadi kemari itu memang tujuannya langsung kemari atau ada tujuan lain gitu? Memang tujuannya kemari. Oh gitu, memang. Dilihat dari apa ya? Dari medsos ada Nusantara, kita pengen coba, penasaran, sering lihat orang buat story di IG, di Facebook gitu. Sementara kita orang Deli Serdang, kenapa kita tidak sampai sendiri ke desa ini, ke tempat Nusantara ini? Setiap akhir pekan, kafe ini ramai dikunjungi oleh wisatawan bersama keluarga hingga anak muda. Nah, apabila Anda bosan menikmati suasana kafe di kota, Anda boleh mencoba menikmati kafe di tengah hutan yang berada di Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.